Semenjak Pep Guardiola tidak lagi menjadi manajer FC Barcelona di akhir musim kompetisi 2012, penggemar bola di seluruh dunia sudah jarang melihat permainan tiki-taka. Apakah benar tiki-taka sudah tidak ada? Lebih tepatnya, apakah benar tiki-taka pernah ada? Di era kepelatihan Pep Guardiola, Barcelona meraih 14 trofi dari 19 kompetisi yang diikuti klub tersebut selama 4 musim. 3 di antaranya adalah trofi La Liga dan 2 di antaranya adalah trofi Liga Champions. Selain jumlah trofi yang didapat, yang paling diingat oleh penggemar sepak bola dan terutama oleh para supporter Barca adalah permainan tiki-taka yang selalu dipertontonkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan saat meladeni lawan-lawannya. Dengan tiki-taka, Barca bukan hanya menyuguhkan kemenangan demi kemenangan, tapi juga keindahan permainan sepak bola. Tapi apakah benar tiki-taka lah yang memberikan trofi sekaligus hiburan bagi supporter Barca dan para penggemar sepak bola? Di dalam buku yang ditulis oleh Martin Perarnau, Pep Guardiola pernah menyatakan pendapatnya terkait permainan tiki-taka. Menurut Pep Guardiola, tiki-taka itu sampah. Iya, Anda tidak salah dengar. Tiki-taka itu sampah. Pep menganggap tiki-taka adalah permainan saling umpan yang tidak punya tujuan yang jelas. Di dalam buku yang berjudul Pep Confidential itu, Pep juga berkata bahwa apa yang disuguhkan oleh para pemain Barcelona sebenarnya adalah penggunaan filosofi positional play yang sudah diketahui oleh banyak orang. Dalam bahasa Spanyol, positional play dikenal dengan istilah juego de posición. Kita tentu sudah tahu bahwa Pep Guardiola adalah murid dari Johan Cruyff. Dari gurunya itu, Pep mewarisi 2 hal penting yang selalu diaplikasikannya di setiap pertandingan. Kedua hal penting itu adalah filosofi sepak bola positional play dan gaya bermain possessional play. Secara singkat, positional play adalah filosofi sepak bola yang punya 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mendapatkan keunggulan di semua area di lapangan, terutama keunggulan jumlah pemain. Di sini bisa dilihat Barca memposisikan 4 orang pemain, sedangkan Real Madrid hanya punya 3 orang pemain. Dengan begini Barca mendapatkan keunggulan jumlah pemain di area tengah lapangan. Keunggulan seperti ini juga selalu diciptakan di area-area lain di lapangan, seperti misalnya di area kanan atau kiri pertahanan lawan. Tujuan lain dari dimainkannya positional play adalah untuk mendapatkan free man atau pemain yang bebas dari kawalan lawan. Jika sebuah tim sudah memiliki keunggulan jumlah di salah satu area lapangan, maka ada 1 atau 2 pemain yang bisa bebas melakukan pergerakan baik untuk mengumpan, melakukan drive ke depan, ataupun melepaskan assist. Di sini bisa dilihat 3 pemain Barca berhadapan dengan 2 pemain Villarreal. Keunggulan seperti ini membuat Xavi Hernandez menjadi free man yang selanjutnya bisa melanjutkan progresi. Di era sepak bola modern, filosofi positional play sebenarnya sudah banyak dianut dan digunakan oleh pelatih klub-klub Eropa. Tapi mengapa saat Pep dan Barcelonanya memainkan positional play, hasilnya berbeda dengan klub lain yang juga sama-sama menganut filosofi sepak bola positional play? Jawabannya adalah karena Pep Guardiola punya tujuan penggunaan positional play yang berbeda. Kalau kebanyakan pelatih lain selalu ingin memanfaatkan ruang kosong di area pertahanan lawan, Pep Guardiola adalah pelatih yang selalu ingin menciptakan ruang kosong di area pertahanan lawan. Untuk menciptakan ruang-ruang kosong ini, Pep menggabungkan positional play-nya dengan possessional play, atau gaya bermain yang berfokus pada penguasaan bola. Bagi Pep Guardiola, bola adalah barang berharga. Dengan menguasai bola, Barcelona bukan saja bisa menciptakan peluang, tapi juga mendominasi permainan. Bagi Pep, dengan menguasai bola, kecil kemungkinan gawangnya akan kebobolan. Sebaliknya, besar kemungkinannya ia bisa membobol gawang lawan. Karenanya jika lawan menguasai bola, maka para pemain Barcelona akan melakukan pressing ketat agar bola bisa dikuasai. Pressing juga dilakukan saat lawan melakukan build-up di area pertahanannya. Pressing seperti ini dilakukan oleh semua pemain, termasuk pemain depan. Di sini bisa dilihat pemain depan dan pemain tengah Barca melakukan pressing pada penjaga gawang dan pemain bertahan lawan yang sedang menginisiasi build-up-nya. Selain menguasai bola, Pep juga selalu ingin para pemainnya merotasi bola.
Dengan merotasi bola, posisi pemain dan struktur pertahanan lawan akan berubah, sehingga terciptalah ruang-ruang kosong, baik di area tengah lapangan atau di area pertahanan lawan. Di sini bisa dilihat rotasi bola dilakukan oleh para pemain Barca di depan kotak penalti Almeria. Rotasi ini mengalihkan fokus dan orientasi dua center back Almeria sehingga merubah posisi dan struktur pertahanan mereka. Situasi ini menciptakan ruang kosong di belakang garis pertahanan Almeria yang naik ke depan. David Villa lalu mencoba memanfaatkan ruang kosong tersebut. Pemain Barca di era Pep melakukan rotasi bolanya dengan umpan 1-2 sentuhan di jarak yang rapat atau berdekatan. Dengan saling mengumpan di jarak yang rapat, maka akurasi umpannya jadi tinggi. Para pemain Barca juga menghindari melakukan dribbling bola terlalu lama. Dalam hal ini, Pep punya konsep sepak bola sederhana, yaitu take the ball, pass the ball. Take the ball, pass the ball, alias terima bola, umpankan bola. Terima bola, umpankan bola. Dengan bekal konsep yang sederhana itulah pemain Barca di era Pep melakukan rotasi dan progresinya. Di sisi lain, berada di jarak yang berdekatan juga memudahkan pemain Barca untuk melakukan counter pressing kalau mereka kehilangan bola. Di sini bisa dilihat Karim Benzema berhasil merebut bola dari kaki Xavi Hernandez. Tapi karena para pemain Barca berdiri di jarak yang rapat, counter pressing yang dilakukan jadi efektif, sehingga pemain Barca bisa merebut dan menguasai bola kembali. Selain berdiri di jarak yang berdekatan, para pemain Barca juga memposisikan diri dengan membentuk formasi segitiga atau segi empat. Dengan begini, setiap pemain punya lebih dari satu opsi umpan. Dengan saling mengumpan dalam formasi segitiga atau segi empat, Barca mudah mendapatkan free man atau pemain yang bebas dari kawalan. Lewat free man inilah progresi bisa dilanjutkan, atau jika ada kesempatan, seorang free man bisa menciptakan peluang. Di sini bisa dilihat Xavi, Pedro, Dani Alves, dan Busquets saling mengumpan dalam formasi segitiga atau segi empat. Situasi ini membuat Busquets menjadi free man yang bisa melanjutkan progresi ke depan. Hal penting lain yang juga menjadi ciri khas Barcelona di era Pep Guardiola adalah cara Barca melakukan build up. Barcelona selalu melakukan build up-nya dari belakang dan sebisa mungkin menghindari umpan lambung ke depan. Tujuannya tidak lain adalah agar bola tidak direbut oleh lawan. Ingat, bagi Pep Guardiola, bola adalah barang berharga. Saat melakukan build up, Pep tidak melupakan peran penjaga gawang. Bagi Pep, tugas penjaga gawang atau kiper bukan hanya berdiri di bawah mister, tapi juga terlibat dalam proses build up. Di sini bisa dilihat kiper Barca, Victor Valdés, ikut melakukan build up dengan Puyol sebagai pemain belakang dan Busquets sebagai pivot. Yang juga tidak bisa dilupakan dari Barcelona di era Pep Guardiola adalah materi pemain. Saat Pep Guardiola melatih Barcelona, mayoritas pemain yang dimilikinya adalah pemain lulusan La Masia atau akademi sepak bolanya Barcelona. Di La Masia, filosofi positional play dan gaya bermain positional play sudah menjadi mata pelajaran wajib yang diperkenalkan ke para pemain semenjak mereka masuk ke akademi itu. Baik filosofi positional play dan gaya bermain positional play diajarkan lewat program latihan yang berkelanjutan, sehingga saat memperkuat tim Barcelona B dan tim utama, para pemain Barca bisa mudah beradaptasi dengan keinginan dan tujuan pelatih. Di Barcelona, pelatih tim junior dan senior akan selalu berganti, tapi filosofi dan gaya bermain mereka akan selalu sama. Bedanya adalah intensitasnya. Selain itu, taktik dan strategi juga bergantung pada lawan yang dihadapi. Barcelona di era Pep Guardiola tidak memainkan sepak bola tiki-taka, karena sebenarnya tiki-taka tidak pernah diajarkan kepada para pemain Barca. Pemain Barca di era Pep Guardiola hanya memainkan bola dengan filosofi dan gaya permainan yang sudah lama mereka kenal. Namun mereka memainkannya dengan pemahaman sepak bola yang mendalam, bukan memainkan sepak bola sampah.